Itu yang kita jadikan tolok ukur. Coba terus ulang-ulangin kisah sahabat. Dengarin petua-petua yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para dai kita tentang kisah-kisah sahabat yang membakar keimanan, menambah keimanan, itu perlu. Karena kita ini lemah, ya, mudah sekali kendor, mudah sekali kita lemah. Maka kita harus selalu memperbaharui. Ini sedikit pesan teman-teman sekalian dalam majelis kita ini, dan semoga saja bisa menggerakkan kita kembali, ya, menambah gas kendaraan keimanan kita agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhal. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Seperti yang Antum bahasakan tadi, insya Allah kita akan membahas beberapa isu-isu yang terjadi belakangan, Ustaz. Salah satunya yang pertama adalah itu tentang kasus bullying dulu. Kita mulai dari kasus bully, Ustaz, bully. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kasus bullying yang mengakibatkan seorang anak itu dia menjadi bunuh diri. Dan ini hal tersebut karena kan dia tidak tahan dengan ejekan fisik dan juga segala ejekan atas kekurangannya. Dan juga mungkin pertanyaan yang harus langsung kita tanyakan di sini adalah kira-kira apa yang harus kita tanamkan, Ustaz, kepada anak-anak kita mungkin agar mereka tidak menjadi pelaku pembuli seperti ini. Dan kedua, kira-kira apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita bisa kuat mentalnya dari perbuatan-perbuatan perundungan seperti ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya Allah al-musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Yang pertama, membuli orang, mengerjai orang, ya, bahkan membuatnya kaget saja. Semua haram dalam Islam. Semua haram. Ini pernah kita singgung pada saat Nabi SAW, Imam Az-Zahabi mengangkat hadis tentang tidak boleh seorang muslim mengagetkan saudaranya yang lain. Mengagetkan aja. Kayak misalnya sengaja kita sembunyi di belakang pintu, terus kita kagetin sehingga dia shock. Itu aja tidak boleh. Begitu juga hadis Nabi SAW yang sangat jelas. Orang mukmin itu bukan yang ta'an, suka mencaci maki, la'an, suka melaknat, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, doa yang tidak baik. Itu semua jauh. Artinya itu sudah harus menjadi karakter dasar seorang muslim. Kalau dalam diri kita disuruh begitu, apalagi sampai ke ranah orang lain. Maka tidak boleh sama sekali. Contoh yang terbaik adalah baginda Nabi SAW. Beliau walaupun sudah sampai pada level pemimpin anak Adam, semua nabi-nabi pun tidak akan masuk surga di hari kiamat sampai baginda Nabi SAW masuk. Kedudukannya sudah sangat tinggi. Apakah Nabi SAW tidak dicaci maki? Dicaci maki. 13 tahun di Mekah, dituangkan kotoran unta di tubuh beliau, di kepala beliau, diinjak batang lehernya. Kemudian Nabi SAW dicaci maki dengan cacian yang akhirnya membuat Hamzah marah dan memukul Abu Jahal. Ya, dan akhirnya Hamzah masuk Islam. Dan sekian banyak hal yang terjadi. Setelah hijrah ke Madinah pun punya kerajaan, punya power, punya militer. Kekuatan Nabi SAW itu di Madinah luar biasa. Negara berdiri, beliau jadi rajahnya. Sahabat-sahabat Nabi semua siap berjihad. Dan kita tahu estafet jihad Nabi SAW umumnya semua dimenangkan. Di Uhud itu sempat terjadi kekalahan di pertengahan perang Uhud. Tapi setelah itu di Hamrat Asad beliau menangkan peperangan. Jadi semuanya kekuatan. Tapi apakah Nabi SAW selamat dari ejekan orang? Tidak. Orang-orang munafik banyak mengejek Nabi SAW. Waktu Nabi iklankan untuk perang Tabuk, mereka mengatakan Muhammad sudah gila. Masa musim panas begini kita diajak berperang? Kenapa enggak tunggu dingin sedikit baru kita berperang? Makanya Allah turunkan dalam Al-Quran, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, neraka jahannam lebih panas daripada cuaca yang sedang kalian khawatirkan ini. Dan sekian banyak hal lah. Pernah saya ceritakan bagaimana Nabi kehilangan unta. Ada orang munafik mengatakan, masa ini ngaku Nabi untanya aja hilang gak tahu. Jadi Nabi aja diolok-olok. Jadi itu ada terjadi. Cuma orang mukmin menanggapinya seperti Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak menanggapi hal-hal bodoh begini dengan kebodohan juga. Nabi punya power, Nabi bisa balas, Nabi bisa datangkan, Nabi caci maki, Nabi bisa gebukin. Bisa Nabi kembalikan itu. Tapi Nabi SAW tidak lakukan. Karena orang yang berakal tidak membalas keburukan dengan keburukan. Gitu ya. Jadi kalau Ustaz ada yang coba caci maki saya, nggak usah dilayani. Nggak usah ditanggapin, tinggalkan saja. Gitu kan. Kalau sampai dia bermain fisik, kita punya hak untuk membela. Kita punya hak untuk membela. Kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, kita udah baik-baik nih. Kita sengaja dicaci maki sampai kita digebukin, lalu kita melawan. Kita pun terbunuh mati syahid. Boleh kita bela diri. Tapi hanya sekedar tutur kata. Ajaran Nabi SAW, Nabi tidak pernah tanggapin. Dianggap angin lalu. Dia mau ngomong apapun terserah. Mau caci maki fisik, mau caci maki nasab, mau caci maki apa saja terserah. Ya. Pernah ada sahabat,
membalas cacian orang-orang musyrik. Lalu maksudnya mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka gitu ya. Kalian ini kata orang-orang musyrik Mekah mengaku menyembah Tuhan yang satu, mana Tuhannya dan segala macam. Maka para sahabat mengatakan itu patung-patung kalian sembah tidak bisa bicara dan segala macam. Karena itu orang-orang musyrik akhirnya lebih semangat untuk mencaci maki Allah. Allah turunkan ayat. Jangan kalian mencaci maki sesembahan-sesembahan yang disembah oleh mereka. Maka mereka balas mencaci maki Allah dengan kebodohan. Jadi gak usah ditanggapi. Itu kalau posisi kita. Ya, sebagai orang yang sedang mau dibully atau diejek. Gak usah tanggapin. Ya, saya pernah kasih contoh teman-teman sekalian ikhwan. Kalau ada dua orang nih. A sama B sedang ribut. Ada masalah. Di pinggir jalan misalnya. Anggap si A benar, si B salah. Antum sedang lewat. Dan antum melihat si A sedang mencaci maki si B. B lagi salah ya. Si B salah. Si A mencaci makinya. Dengan marah-marah misalnya. Atau mungkin dengan menepuk pundaknya. Kalau antum lewat. Siapa yang antum anggap salah? Hah? Si A atau si B? Si A. Ya. Karena si B ini kan. Antum gak salah. Karena antum berusaha beristihad. Ya. Jadi si B salah. Si A benar. Tapi kasusnya adalah si A ini marah-marahin si B di pinggir jalan. Antum lewat, antum gak tahu siapa benar siapa salah. Tapi karena antum lihat muka si A lagi marah, si B lagi tunduk mendengarin marahan dia. Kira-kira menurut antum siapa yang salah? Si A. Padahal si A benar loh. Itu efek kejiwaan orang melihat orang yang bully, orang yang marah itu salah. Walaupun dia benar. Makanya Nabi SAW wasiatnya apa? La taghdab. Jangan kau emosional. Anak muda itu bilang lagi, apalagi ya Rasulullah supaya saya enak hidup hubungan sama Allah, oke, hubungan sama manusia, oke. La taghdab. Jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, Nabi masih ulangi. Dalam riwayat lain, la taghdab walakal jannah. Jangan kau emosi, kau akan dapat surga. Diamnya kita tidak membalas bully orang, itu bukan berarti kita lemah loh. Justru kekuatan antum di situ. Orang kalau baru belajar bela diri, biasanya suka cari macam-macam gara-gara di jalanan. Nunjukin jurusnya karena baru belajar 2-3 jurus. Tapi orang kalau sudah sampai masternya, salah satu yang dipelajari itu ngontrol emosi.